Andika. Ya, baik Pak. Yang selanjutnya itu Pak ini Pak. Pak Pak Antonius ya? Ya, boleh Pak. Saya dulu atau ke Pak Sarpendi tadi kalau udah ready? Pak Sarpendi belum kelihatan Pak. Berarti saya Pak ya? Iya Pak, lanjut Pak. Oke Pak. Saya mulai Pak dosen dan Pak Bambang. Mohon izin Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Gimana kondisinya kesehatan hari ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Sehat Pak, alhamdulillah. Yang penting tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi saat ini. Jangan lupa terus pakai masker dan jaga kebersihan. Untuk itu mungkin sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini tentang MV, mungkin alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar semua kegiatan kita hari ini diberkahi dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon untuk ketua kelas Didi boleh dipimpin untuk pembacaan doanya. Baiklah. Baik teman-teman, kita akan kembali belajar. Tetap semangat. Sebelum kita belajar pada pembelajaran berikutnya, mari kita berdoa. Semoga pelajaran ini semakin bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ya, Pak? terima kasih Didi. Terima kasih anak-anak semua. Bapak mau absen dulu nih sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini. Jadi Bapak absen dulu hadirannya. Itu yang pertama Bapak absen. Didi hadir. Hadir Pak. Yudra hadir. Hadir Pak. Sarpendi hadir. Izin tadi Pak. Oh izin ya. Sarpendi izin. Asari hadir. Ada Pak. Taufik hadir. Hadir Pak. Septinur. Hadir Pak. Yofet. Hadir Pak. Wiwi. Izin ke belakang tadi Pak. Oh ke toilet ya. Supri hadir. Nah, hadir Pak. Hadir Pak. Oke, baik. Oke, kalau seperti itu kita coba untuk memulai materi kita untuk pelajaran kita hari ini tentang FI. Jadi Bapak akan jelaskan, silakan anak-anak bisa untuk melihat presentasi atau tampilan yang akan Bapak tampilkan. Jadi silakan disimak. Jadi nanti boleh disanggah ketika saat nanti Bapak menjelaskan. Boleh jika anak-anak nanti di pertengahan pada saat Bapak menjelaskan ada yang mau ditanyakan atau mau yang dikomentari tentang tampilannya atau mata pelajarannya hari ini, silakan langsung ditanyakan. Sampai di sini cukup paham sebelum kita mulai? Paham Paham Pak. Pak. Paham ya? Oke, Bapak tampilkan. Gimana? Udah bisa dilihat? Sudah Pak. Udah bisa ya. Nah, kita mengenal atau masuk dengan materi pengenalan sistem FI. Jadi berikut apa itu PGM-FI. Jadi sebelumnya kemarin kan Bapak sudah pernah share materi atau untuk bahan yang dibaca-baca di rumah sebelum pertemuan kita hari ini. Apa sebelumnya sudah dibaca semua? Kurang kuat suaranya Sebelumnya Pak. kan Bapak sudah pernah memberikan materi yang Bapak kirimkan untuk dibaca-baca di rumah sebelum kita pertemuan hari ini. Apa udah dibaca semua? Belum semuanya Belum, Pak. Oh, belum ya. Semuanya ya. Jadi Belum oke, semuanya. kita coba kita bereskan, kita selesaikan, kita tuntaskan materinya hari ini. Jadi apa itu PGM-FI?
yang pertama. Yang kedua itu apa kelebihan sistem injeksi dan apa pula kekurangannya daripada sistem injeksi. PJMFI. PJMFI itu kalau dari kalimat atau dari penulisan itu sebuah singkatan dari program fuel injection, seperti itu. Nah, definisi daripada PJMFI itu sendiri itu adalah sebuah sistem atau yang menyuplai bahan bakar menggunakan dengan teknologi yang secara dikontrol secara elektronik dan mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap kondisi keadaan kendaraan, baik itu dalam keadaan jalan dengan kecepatan yang konstan maupun dalam kecepatan yang tinggi, menanjak ataupun menurun, seperti itu. Nah, di sini ada perbandingan dimensi partikel dari bahan bakar. Di sini kalau kita perbandingkan dengan sistem karburator maupun dengan sistem PJMFI atau dengan sistem injeksi maksud saya. Nah, di sini nampak terlihat jelas ya gambarnya, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya. Nah, di sini terlihat tuh kalau di sistem konvensional atau karburator, di situ nampak partikel antara percampuran. Di sini kalau saya jelaskan dulu, di situ ada seperti gelembung atau bulatan-bulatan dengan gambar warna biru dan warna kuning. Nah, di sini bulatan yang berwarna kuning itu melambangkan bahan bakar ya maksudnya. Dan kalau yang biru itu udara seperti itu. Nah, di sini nampak perbedaannya kalau di karburator atau sistem secara konvensional itu partikel dari bahan bakarnya itu lebih besar dan kurang homogen dengan udara. Dan kalau kita bandingkan lagi ke sebelah, itu di PJMFI itu partikel bahan bakar lebih kecil dan homogen dengan udara, sehingga terbakar ketika saat dengan PJMFI dengan udara, sehingga terbakar itu jauh lebih sempurna dengan sistem PJMFI ini tadi karena dia lebih homogen. Artinya di sini untuk karburator dia tidak homogen untuk pencampuran dari sistem bahan bakar dan udaranya. Nah, di sini anak-anak bisa lihat semua juga letak-letak atau komponen dari sistem PJMFI, posisi-posisinya. Tetapi tentunya di sini yang perlu saya jelaskan, mungkin di setiap kendaraan itu memiliki posisi-posisi komponen sistem PJMFI yang berbeda-beda sesuai daripada tipe kendaraannya. Nanti anak-anak bisa melihat lagi dengan posisi daripada komponen sistem PJMFI masing-masingnya, di mana posisinya itu bisa dengan melihat dari buku panduan reparasi kita yang ada di bengkel, seperti itu. Nah, letak komponen sistem PJMFI di sini kalau kita urut macam dari beberapa komponen ini tadi, dari mulai fuel pump, ada injektor, ada sensor TP dan lain-lainnya, seperti itu. Nah, di sini sistem aliran bahan bakar itu dimulai dari fuel section filter, itu yang pertama dilihat di gambar yang di sebelah kanan di atas. Di situ ada filternya yang pertama kali, itu yang berada di dalam kotak itu namanya tank atau tangki kendaraan. Di dalamnya itu ada fuel pump, ya, ada fuel pump. Di situ juga sebelum bahan bakar dialiri melalui fuel pump itu tentunya terlebih dahulu melewati saringan dari fuel pump itu sendiri. Dan setelah terhisap atau dikompresikan oleh fuel pump, nanti akan dihisap atau dialiri ke fuel feed hose atau selang bahan bakar, seperti itu, untuk menuju ke injektor.
Nah, jadi di sini kalau untuk sistem aliran bahan bakarnya, tentunya ada beberapa komponen yang sangat berperan penting, seperti gambar yang tertera di bawah ini. Di situ ada fuel pump, ya. Fuel pump itu dalam keadaan utuh seperti itu gambarnya. Nanti kita bisa lihat secara utuhnya ketika saat nanti kita melaksanakan praktikumnya. Nah, tentunya ada injektor dengan throttle body dan ECM seperti itu. Nah, di sini Bapak akan jelaskan tentang injektor. Nah, di sini anak-anak bisa lihat itu di situ ada gambar injektor. Injektor itu dengan diameter lubangnya itu sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali dengan kurang lebih di 0,152 mm dengan berjumlah lubang pada saat di injektor itu terlihat ada lubangnya yang di situ di injection portnya di situ ada 6 lubang dengan masing-masing besar daripada diameternya itu sama sekitar di 0,152 mm. Di sini berikut kita akan membahas tentang selang fuel feed house, selang pemasok bahan bakar. Di sini selangnya itu kalau dari konstruksinya itu memiliki 4 layer atau 4 lapis, sehingga kalau untuk di sistem PGM-FI memang lebih aman sekali, seperti itu maksudnya. Nah, di sini kalau kita berbicara mengenai kerusakan atau mungkin trouble yang terjadi pada sistem PGM-FI, di sini kita mengenal yang namanya ada lampu mil atau kode mil. Di situ mil. Nah, mil itu ada yang tahu mil itu apa? Anak-anak? Malfunction indicator lamp, Pak. Malfunction indicator lamp. Malfunction? Indicator lamp. Function lamp, Pak. Wah, ini bagus sekali ini. Dari mana ketemu jawabannya? Atau baca yang di bawah kali ya? Yang di bawah, Pak. Iya, benar-benar. Nah, jadi mil itu adalah malfunction indicator lamp, yang mana mil itu sendiri berfungsi ya sebagai indikator untuk menunjuk kode-kode kerusakan yang ada di sistem kendaraan dengan PGM-FI. Nah, di sini anak-anak bisa lihat semua, ya, bisa lihat semua di sini. Di situ ada beberapa tipe kedipan. Kedipan itu adalah melambangkan sebuah malfunction atau kerusakan. Jadi di sini terlihat tuh kalau satu kedipannya itu kerusakan apa, 7 kedipan dan berikutnya kedipan itu kerusakan apa. Jadi harapan saya jadi anak-anak bisa mencatat atau menyimpan kode-kode kedipan ini. Jadi ketika saat nanti praktek anak-anak ketemu dengan trouble ini, jadi tahu tuh nanti kode kedipan A itu kerusakan apa. Jadi jangan sampai dan ini juga bisa nanti dilihat di BPR juga sebenarnya. Jadi jangan sampai masing-masing anak-anak itu nggak menyimpan daripada kode kerusakan ini. Sampai di sini cukup paham anak-anak? Ada yang mau ditanya mungkin sebelum kita lanjut? Saya, Pak. Ya, apa itu? Silakan. Ini, Pak. Saya mau tanya, Pak, apakah memang harus kami hafal ini, Pak, kedipan-kedipannya, Pak? Karena Oh, wajib. Ya, terus. ya karena itu sulit menghafalnya, Pak. Enggak sulit lah. Jadi begini, untuk mengingat daripada kode kedipan ini, yang penting jadi gini, kalau lebih hafal itu mungkin lebih baik. Tapi memang ketika saat mungkin menurut anak-anak lupa atau mungkin sulit menghafal, ya memang tetap setiap bekerja tentunya jangan lupa mendampingi diri kita pada saat praktek itu dengan buku panduan reparasi. Tapi ya tentunya mungkin sangat jauh lebih baik kalau kita tahu nih satu kedipan itu kerusakan pada sensor apa. Ya, jadi mungkin di sini ada sensor MAP, manifold absolute pressure, seperti itu, Didi.
Izin Baik bertanya Pak, Pak. saya akan berusaha. Ya, ya, satu-satu. Siapa nih? Wiwit dulu ya. Silakan, Ya. silakan Wiwit. Izin bertanya Pak Anton. Iya, silakan. Silakan. Oke, tadi setelah kita menghafal kedipan ini Pak, apakah ada alatnya Pak? Karena kan kalau saya tonton di YouTube itu kayaknya ada Pak alatnya. Kira-kira apa nama alatnya Pak? Oh, iya, iya, iya. Itu aja ya. Bapak jawab ya. Ya Pak, Jadi terima kasih Pak. untuk alat membaca kedipan, kita kalau untuk di sepeda motor Honda, kita ada dua alat. Ada dua alat. Itu yang namanya pertamanya secara manual itu menggunakan data link connector atau DLC biasanya kita sebut. Terus yang kedua itu sedikit menggunakan alat yang lebih spesial lagi dengan alat yang elektrik itu dengan high IDS. Tetapi nanti kita akan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas dan langsung mempraktekkan penggunaan dari alat-alat tersebut. Seperti itu, Wiwit. Gimana Wiwit? Ya Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi kira-kira bertanya? Kalau itu kita lanjutkan. Iya, silakan. Siapa nih? Siapa yang mau bertanya? Asari Pak. Oh iya, Asari. Silakan Asari. Nggak nampak mbaknya Pak, berhenti Pak Ini merokok. tuh sepeda motor. Untuk sepeda motor Honda aja ya Pak? Oh iya, sekolah kita. Ya, jadi Motor- gini. Jadi gini Kalau untuk sepeda ya, lain gimana Pak? Asari, Bapak jawab ya. Jadi sekolah kita SMK Prasasti Karangberahi Jambi itu kita sudah bekerja sama dan sudah melakukan MOU dengan PT Astra Honda Motor. Jadi memang materi pembelajaran kita itu memang semuanya mempelajari dan membahas teknologi dan materi-materi dari sistem sepeda motor Honda. Seperti itu Asari ya. Bukan berarti kita meninggalkan atau tidak mau tahu dengan teknologi kendaraan lain. Pada prinsipnya hampir samanya itu. Hampir sama dan mungkin hanya beda penyebutan, mungkin beda penyebutan aja. Mungkin sensornya itu ya sama, prinsip kerjanya sebenarnya sama. Seperti itu Asari. Gimana Asari? Asari, gimana Asari? Gak ada ya? Kita lanjut ya kalau seperti itu. Nah, di sini terlihat anak-anak gambarnya? Terlihat ya gambarnya? Iya Pak, udah paham Pak. Yang ini? Lihat, Pak. Ya, di sini slide atau gambar di sini terlihat kode kedipan, cara membaca daripada kode kedipan. Nah, di sini terdapat dua jenis kedipan mil, yaitu kedipan pendek, ya, kedipan pendek itu durasinya hanya 0,3 detik, dan kedipan panjang itu sekitar 1,3 detik. Jadi mil berkedip pendek berarti 1 mil ya. Jadi satu kedipan itu kalau satu kedipan pendek itu 0,3 detik dia berkedip itu 0,3 detik itu berarti artinya satu kedipan nilainya. Dan kalau dia berkedip dengan cukup panjang atau lumayan panjang di 1,3 detik itu berarti nilainya puluhan atau 10 ya. Satu kali kedipan yang panjang itu tadi durasi 1,3 detik itu berarti nilainya 10. Seperti contoh di bawah ini ya, dilihat ya 1,3 detik di kolom yang pertama di sebelah kiri. 1,3 detik itu dia lampunya menyala, lampu kode mil tadi itu menyala selama 1,3 detik, itu berarti nilainya 10. Nah, kalau dia menyala di 0,3 detik berarti nilainya 1. Nah, contoh di sini ada kolom pertama di sebelah kanan itu dia 7 kedipan, berarti 7 kedipan lampunya itu berkedip sebanyak 7 kali dengan durasi masing-masing kedipan itu selama 0,3 detik. Begitupun dengan contohnya yang di bawah dengan
kode kerusakan itu 12, kode kegagalan 12. Kalau yang di atas tadi kode kegagalan 7. Jadi kode kegagalan berikutnya ini kode kegagalan 12. Berarti pertama dia hidup dengan durasi 1,3 detik, dan berikutnya ada di kedipan pendek selama 0,3 detik 2 kali berkedip. Berarti itu nilainya 12. Seperti itu. Nah, di sini ada 3 kode kegagalan, ya. 7 kedipan, 12 kedipan, dan kalau dengan kerusakan 2 kedipan. Maksudnya dengan yang berikutnya yang terakhir ini dengan 2 kode kegagalan, maksud saya. Dengan 2 kode kegagalan berarti ada 2 kode kerusakan. Kerusakan kode 7 dengan kerusakan kode 12. Berarti di dalam durasi kode kedipan mil itu dia langsung menunjukkan 2 kode kegagalan. Nah, kalau yang di poin 7 kedipan 12 kode kedipan tadi kan anak-anak udah Bapak jelaskan tadi dengan metode ngedipnya seperti apa. Nah, jadi kalau yang di 2 kode kerusakan atau 2 kode kegagalan, jadi kegagalan pertama di 7 dia akan berkedip 7 kali. Ya, akan berkedip 7 kali, dan berikutnya dia akan ada jeda mati, kode milnya atau lampu milnya akan menunjukkan lagi kode kerusakan di yang keduanya atau yang ke kode kegagalan 12-nya. Begitupun seterusnya, selanjutnya dia akan melakukan terus kode kedipan itu terus berulang sampai dengan nanti kita melakukan perbaikan dan melakukan reset seperti itu. Jadi di sini ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak? Mungkin yang kurang jelas silakan. Ada yang mau ditanya? Ya, silakan. Yofet ya. Ya, Iya, silakan. Pak. Yofet. Ini Iya. Pak, ada di slide yang tadi saya lihat ada kayak butiran ada warna kuning, ada warna Kita biru. kembali ke slide tadi ya. Perbedaan karburator dengan injeksi Iya. ya Pak ya. Kalau injeksi ini berarti kan namanya injek berapa testing tekanannya Pak untuk apa tuh? Untuk sepeda motor? Kan diinjeksikan, ditekan ya. Itu setiap motor Iya. atau beda-beda, Pak? Maksudnya itu tekanan dari yang disemprotkan dari injektornya maksudnya. Seperti itu. Iya, kan diinjek Pak, ditekan. Kalau karburasi kan karburator kan karburasinya itu. Jadi yang diinjek yang ditekan itu berapa sih tekanannya Pak? Atau tekanan pompa yang nekan ya Pak ya? Ya, dari yang ditekan itu atau yang disemprotkan ya, maksudnya itu yang disemprotkan itu adalah bahan bakar atau bahan bakar yang sudah dicampur dengan udara, dan itu akan dialiri melalui fuel pump dan disemprotkan terakhirnya itu melalui dengan injektor seperti itu, Yofet. Dan kalau dengan nominal apa ya namanya tekanannya berapa ya, seperti itu ya maksudnya ya. Iya Pak. Yang disemprotkan Iya. dari injektor ke ruang bakar, seperti itu maksudnya atau gimana? Oh, yang maksudnya yang menekan ini Pak, kan saya lihat tadi ada partikelnya kecil-kecil gitu. Iya lah ya Pak. Iya. Berarti lebih efisien. lebih homogen aja dia, lebih homogen, artinya pencampuran dari bahan bakar dan udara itu lebih homogen, lebih padat, seperti itu ya maksudnya. Iya Pak. Nah, jadi yang ditanyakan intinya Tekanannya Pak, ada nggak tekanannya? Nilai tekanannya atau Iya, apa? nilainya Pak. Nah, kalau nilai tekanannya itu berarti Sama setiap motor beda Pak, itu maksudnya Pak. Nilai tekanannya setiap motor tuh sama atau beda? nilai dari masing-masing kendaraan ya, dari Iya, masing-masing Pak. kendaraan. Iya Pak. Oke.
Jadi kalau dari nilai tekanan tentunya setiap jenis kendaraan dengan catatan, maksudnya ketika saat kita berbicara dengan CC atau konstruksi engine yang berbeda, itu mungkin dia punya nilai tekanan tentunya pasti masing-masingnya berbeda. Dan berapa nilainya itu tentunya akan kita sesuaikan dengan daripada buku panduan reparasi dari masing-masing unit tersebut, seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Berarti beda ya Pak ya? Beda. Oke Pak, makasih Pak. Beda. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Pak, lanjut saja Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau untuk nilai tekanan pompa itu biasanya memang kalau rata-rata nilai tekanan pompa itu kalau kita ukur dengan melalui pompa atau mengukur nilai pompa dengan fuel pressure gauge namanya, itu semuanya rata-rata dinilai di 294 kPa nilai tekanannya, seperti itu. Tapi ketika saat berbeda lagi cc kendaraan, itu nilainya pasti akan relatif berbeda, karena mungkin kalau cc lebih besar tentunya pasti dia punya tekanan pompa akan jauh mungkin lebih besar, seperti itu. Tapi untuk mencari nilai pasti tekanan pompa, kita harus melihat daripada BPR dari unit kendaraan itu masing-masing, seperti itu ya. Nah, berikut itu berdasarkan kode kegagalan kita bisa melihat atau menganalisa daripada kerusakan yang terjadi pada kendaraan itu tadi. Contoh, kalau kita menganalisa dengan menggunakan alat special tools atau DLC, mendapatkan 7 kerusakan, jadi kita tahu nih, jadi anak-anak nanti bisa tahu apa nih kode kerusakan yang terjadi di kendaraan itu tadi. Kalau nilai kodipannya 7, oh berarti kendaraan ini sedang mengalami kerusakan di injektor, misalkan seperti itu. Nah, di sini salah satunya ditunjukkan dari slide di depan yang anak-anak lihat sekarang. Di situ bisa melihat cara melakukan melakukan reset kode kerusakan. Nah, apabila kerusakan pada sensor sudah diperbaiki, maka mil tidak akan berkedip ketika saat kita nanti sudah melakukan reset, ya. Reset. Di sini nanti Bapak akan tampilkan video cara melakukan reset, ya. Dari poin ke-1 itu kita membuka cover untuk yang menutup DLC, ya. Yang kedua, pastikan kunci kontak dalam posisi off seperti gambar yang tertera di depan, ya. Sebelum kita menyolokkan DLC konektornya itu tadi. Yang ketiga, lepaskan penutup DLC yang ada di unit atau yang ada di kendaraan. Yang keempat, baru kita lakukan menghubungkan antara DLC yang ada di unit dengan DLC short connector atau alat manual itu tadi yang untuk melakukan reset kode kegagalan atau menghapus kode kegagalan kerusakan. Nah, yang kelima, putar kunci kontak ke posisi on, ya. Setelah di-on-kan, histori kegagalan sensor yang disimpan DCM baru akan dapat terbaca. Apa-apa aja nih yang kerusakan-kerusakan yang terjadi di unit itu tadi. Sudah dicatat, Bu. Ya. Ini berikut. Nah, di sini ya, tadi itu kita sudah dapat membaca kode kerusakan, di sini kita menghapus. Nah, secara teorinya di sini Bapak jelaskan kepada anak-anak semua untuk melakukan menghapus atau mereset. Jadi mereset ini tujuannya seperti ini. Jadi ketika saat kendaraan PJMFI kita itu tadi, kita ada kerusakan ABC tadi, jadi kita sudah perbaiki nih, anak-anak yang sebagai seorang mekanik sudah melakukan perbaikan, sudah dilakukan perbaikan dan sudah
dalam kondisi yang fit, prima lagi itu kendaraan. Tetapi yang perlu kita ingat bersama, kendaraan itu tadi di ECM-nya masih menyimpan histori kerusakan atau riwayat kerusakan. Nah, riwayat kerusakan itu tadi itu juga perlu dihapus. Jangan sampai walaupun kendaraan sudah diperbaiki, jangan sampai histori kerusakan atau riwayat kerusakan itu tadi tetap tersimpan di dalam itu. Karena itu bisa saja nanti mempengaruhi daripada kinerja RCM itu tadi. Jadi seperti yang slide di atas, di depan, jadi anak-anak bisa lihat cara-cara melakukan menghapus kode kerusakan yang dialami dari kendaraan itu tadi. Nanti Bapak akan tampilkan juga secara video sebelum kita melakukan turun ke lapangan untuk praktek secara langsung. Ya. Oke, jadi sampai di sini sebelum Bapak tampilkan videonya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terlebih dahulu sebelum Bapak tampilkan slide videonya. Nggak ada, Pak. Silakan anak-anak. Ada yang mau dilihat sebelumnya? Maksudnya ditanyakan? Udah Pak. Nggak ada, Lanjut, Pak. Udah ya? Iya, Pak. Kita bisa lanjut ya berarti ya? Oke, berikut saya akan coba kita tampilkan video untuk melakukan bagaimana cara membaca kode kerusakan, terus menghapus kode kerusakan. Jadi silakan nanti disimak ya. Setelah itu mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Terlihat? Lihat, Pak. Tapi kecil, Pak. Ya, Pak, udah besar, Pak. Saya ulang ya, saya ulang dulu ya. Oke, nah di situ salah satu tampilan yang terbaca dengan kode kerusakan 12 kedipan. Nah, 12 kedipan tadi itu apa? Seperti slide yang Bapak tampilkan. Lupa? Ya, Pak. Lupa aku, Pak. Lupa, Pak. 12 kedipan tadi itu apa? Kegagalan injektor, Pak. 12 tadi. Injektor ya. Pak, saya lihat 3 kali, Pak. Yang pertama kedua ngedip-ngedip cepat gitu. Tuh. Yang kedua 12 kali ya, Pak ya, yang Bapak terangkan tadi. Dua yang pendek, satu panjang. Terang. Satu panjang. Ya. Yang kedua itu kedipannya pendek Iya, 2 cepat, kali. Pak. Cepat. Ya. Iya, berarti itu kode kedipannya yang terjadi adalah kode kegagalan 12. Nah, 12 itu tadi apa, Yopet? Injektor ya. Nah, oke, itu jadi Injektor, Pak. Injektor, jadi berikut, Pak. Bapak akan coba tampilkan lagi bagaimana kita melakukan reset kerusakan tadi. Terlihat? Oke, maaf, salah videonya.
Oke. Sudah terlihat jelas tadi videonya, anak-anak? Sudah ya? Sudah, Pak. Ada kira-kira yang mau ditanyakan mengenai berarti itu riset injek itu seperti itu ya, Pak, yang benarnya, Pak. Sambungkan DLC. Hidupkan kunci kotak. Siap tuh matikan ya, Pak ya. Ya, bukan hanya di injektor ya. Jadi Bapak ulangi, jadi jangan salah pengertian. Jadi untuk mereset atau menghapus kode kegagalan daripada setiap kode kerusakan kegagalan dari masing-masing sensor itu dilakukan dengan cara yang sama ya. Jadi bukan hanya injektor. Jadi tadi berdasarkan video yang sudah ditampilkan cara-cara melakukan reset kode kerusakan. Tentunya di situ tadi di video ditampilkan kalau kita salah dalam melakukan reset itu seperti apa dan kalau benar itu seperti apa. Jadi ketika saat kita menghubungkan DLC short connector tadi kepada DLC, jadi kalau setelah kita lepaskan dengan kode yang terjadi kecepatan email itu tadi sudah standby untuk di-reset, segera dicabut dan hanya dalam selang waktu yang sangat sebentar sekali, 1 sampai dengan 2 detik, DLC short connector yang kita cabut tadi itu adalah colokan kembali sehingga nanti mereset kode kerusakan itu bisa berhasil. Tapi kalau kita sudah terlalu lama kembali DLC short connector pada DLC yang itu nanti meresetnya itu jadi gagal. Kalau udah terlalu lama dicabut, nggak secepatnya kita colok kembali seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak? Gimana? Itu ada, Pak. Udah cukup, Pak. Enggak. Iya, silakan. Enggak ada. Yang lain. Ayo, jangan saya aja. Pak, mau tanya, Pak. Iya, kemarin saya ada membongkar TP, Pak, throttle position sensor pada mobil Vario 125 injeksi, Pak. Ya. Jadi, iya, Pak. Vario. Jadi saya mikirnya gini, Pak, setelah saya bongkar, kemudian saya bersihkan, kemudian saya pasang kepada kedudukannya, Pak. Lalu saya tidak sensor TP-nya. Bukan TP-nya, sensor TP-nya, Pak. Itu komponen TP-nya saya bongkar, Pak. Bukan sensornya. Sensornya kan cuma saya copot soket aja, Pak. Nah, ya. Terus setelah saya dicopot saya itu bongkar throttle body. throttle body itu saya lepas, Pak. Lalu saya pasang lagi. Lalu sudah saya pasang, motor hidup. Setelah itu setelah pelajaran Bapak tadi kan setiap melakukan komponen kita harus melakukan reset. Ya kan, Pak? Saya tidak ada lah saya lakukan reset, Pak. Jadi kira-kira kalau tidak lakukan reset nggak apa-apa, Pak. Gimana? Saya tidak ada saya lakukan reset, Pak, pada sensor TP-nya, Pak. Iya.
Oh gitu, Nah. setelah melakukan perbaikan, Supri tidak Iya. melakukan Iya. reset setelah Kira melakukan perbaikan. Oke, nah jadi seperti kira-kira ini, kira nggak apa-apa Pak. berpengaruh atau tidak, ya gitu ya. Nah, jadi seperti ini, pertanyaannya itu kita awali dengan kenapa perlu dilakukan reset setelah melakukan perbaikan. Jadi reset itu atau histori kerusakan itu tadi itu kan akan tersimpan di ECM. ECM itu apa? Udah tahu tadi apa ECM tadi, Supri? Yang Bapak jelaskan? Pak. Electronic Control Module, Pak. Electronic Control Module. Nah, jadi Electronic Control Module itu tadi akan menyimpan riwayat kerusakan yang terjadi pada kendaraan. Nah, yang jadi masalahnya adalah kita ibaratkan ambil contoh seperti memori handphone lah ya, seperti itu ya, memori handphone. Jadi kalau kelamaan kita isi memori itu, terus kita isi sampai dia penuh tanpa kita bersihkan atau kita hapus yang nggak perlu tadi, itu lama-lama memori akan penuh, kepenuhan. Dan berakibatnya apa nih kalau sudah terlalu penuh memori handphone? Kalau di handphone kalian seperti apa? Kalau udah terlalu penuh itu apa yang dirasakan? Lambat, Pak. Lambat ya, lelet atau error atau ngehang gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, seperti itulah kira-kira yang terjadi dengan ECM kendaraan tadi. Ketika saat histori kerusakan itu terus terjadi menumpuk, ya akan sangat besar kemungkinan itu terjadi error nanti di sistemnya gitu. Error di sistemnya kalau kita nggak ada lakukan reset. Dan memang sesuai daripada SOP yang sudah baku di buku panduan reparasi, setiap setelah melakukan perbaikan atau perawatan pada unit kendaraan yang berhubungan dengan sensor itu wajib dilakukan reset atau menghapus kode-kode kerusakan. Seperti itu, Supri. Pak. Oh, jadi setiap semua komponen itu harus kita reset, Pak. Setiap melakukan pembongkaran, Pak. Iya, artinya seperti ini ya. Setiap sudah kita melakukan perbaikan atau perawatan yang berhubungan dengan kerusakan yang berhubungan dengan sensor, itu idealnya dan sebaiknya kita diarahkan untuk melakukan reset atau menghapus kode kerusakan. Oke, Pak. Ya. Makasih ya, Pak ya. Ya, Bapak kira itu saja ya. Karena keterbatasan waktu kita juga, jadi kita lanjutkan di minggu berikutnya. Di minggu berikutnya itu tentang nanti kita akan mencoba lagi mereset kode kerusakan atau mencari kode kerusakan lagi dengan menggunakan peralatan yang berbeda lagi seperti yang Bapak bilang tadi dengan penggunaan HIDS tadi ya. Jadi harapan Bapak semua anak-anak nanti setelah pulang itu di rumah nanti dibaca lagi materi-materinya ya, lebih didalami lagi materi-materinya. Jadi ketika saat nanti pertemuan di berikutnya anak-anak semua sudah siap. Artinya memang jika ada yang nanti poin-poin penting saja yang ditanyakan ketika saat pertemuan berikutnya itu akan kita bahas lagi tentang penggunaan peralatan yang lain untuk melakukan perbaikan atau perawatan pada sistem EV itu tadi. Jadi sekiranya itu saja untuk pertemuan kita kali ini atau di hari ini. Semoga semuanya bisa bermanfaat. Artinya di rumah juga tetap harus sering-sering lagi membaca, mengulang lagi, dan jangan bosan untuk membaca-baca. Atau kalau ada yang kurang paham juga boleh silakan nanti hubungi Bapak juga, ya. Baik, Seperti Pak. itu ya, anak-anak ya. Baik, Pak. Baik ya. Siap, Pak. Siap. Bapak kira itu saja. Dan Siap. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja Bapak dosen, Bapak Bambang. Terima kasih Pak. Silakan Bapak yang lain, silakan dikasih masukan. Dari saya sedikit Pak, silakan. Iya Pak. Oke.
Pak Antonius, Pembelajaran yang untuk orang dewasa, Pak Antonius udah bagus gitu ya. Tapi ada satu hal, kadang-kadang ini kan anak-anak juga ada dalam masa tumbuh gitu ya. Retorika dan apanya itu perlu agak tekanan dan agak bervariasi Pak Antonius. Artinya nggak bisa datar gitu saja apa semuanya ini karena kebetulan yang ikut adalah orang dewasa. Nah, tapi kalau anak-anak itu biasanya ikutkan sedikit ya emosional dalam arti spirit gitu ya. Nah, untuk menyemangati, untuk memotivasi. Jadi karena ini pembelajarannya kan pembelajaran untuk anak-anak juga gitu yang sedang masa tumbuh yang kadang-kadang ya recoknya pun lumayan juga itu kan, usilnya pun nggak kurang-kurang kan gitu. Nah, itu mungkin kalau dari saya Pak, supaya ada irama retorikanya gitu ya, biar agak ada naik turunnya lah. Baik gitu. Pak, terima kasih Pak. Oke. Masukannya Pak, terima kasih Pak. Bisa itu. Iya. Iya. Ya, sekarang Bapak yang lain. Kalau tidak ada ke Pak Tisna, Pak Tis. Oke, baik Pak. Saya pikir untuk Pak Antonius ya Pak ya. Pak, iya Pak. Oke, jadi untuk penguasaan materi, kelas juga sudah lumayan bagus lah. Di pas yang dibilang Pak Skam tadi, mungkin dari si penggunaan, mungkin maksudnya penekanan intonasi atau cara berdialog itu mungkin ibaratnya tidak monoton. Betul. Seperti mengajar mas. Ya betul Pak Des. Nah, kalau istilah saya tadi itu retorika gitu ya. Betul intonasi suara tadi itu. Jadi untuk pembelajaran mahasiswa itu aja. Jadi baru kembali tekankan untuk masalah itu harus banyak ya Pak di kantor. Biar orang bacanya. Jadi kalau kita perlu semua materi kita paparkan. Kita ambil aja materi yang bisa mewakili. Tadi semuanya langsung aja tadi video meriset video kegagalan injektor sama meriset itu aja ditampilkan dari awal, baru langsung bisa dijelaskan sambil bicara. Apanya lampu indikatornya sekian kedipan, ini sudah mewakili jadi semua materi bapak. Suaranya Pak silakan. Sudah cukup daripada dengan semua materi bapak paparkan waktu gitu. Saya pikir dengan video tadi udah cukup semua Pak. Itu aja dipaparkan tadi, ada trouble gini, jadi perisetkan. Jadi kalau kita perisetnya sudah. Kayaknya sambil kita mengajar ada catatan untuk kita yang bisa kita. Terus apa laptopnya? Laptopnya satu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti mungkin yang lebih perlu direvisi itu dari segi penyajiannya Pak ya, Pak Des ya? Ya Pak, dari segi penyajian, penggunaan intonasi atau cara itu aja. Ya, terlalu berwibawa kali Pak. Saya jadi takut sendiri. Iya Pak, siap Pak. Baik Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Masukannya Pak. Iya. Terima kasih Pak Des. Baik Bapak, masih ada lagi? Oh, udah selesai Pak. Nah, jalan Pak, 2 orang lagi.